Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Irwanto dan rekan saya Faik Amiruddin. Ya, saya akan mempresentasikan tugas terstruktur manajemen reproduksi ternak yang berjudul Manajemen Perkawinan dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Produksi. Ya, yang pertama, pembangunan peternakan di Indonesia perlu untuk ditingkatkan. Hal ini meningkat kebutuhan daging Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan kebutuhan gizi masyarakat, akan tetapi belum diimbangi dengan peningkatan populasi ternak. Oleh sebab itu perlu adanya usaha peningkatan populasi ternak saya potong dalam mendukung pelaksanaan pembangunan peternakan Indonesia. Perhatian khusus perlu diberikan kepada pengembangan peternakan rakyat yang merupakan bagian terbesar dari peternakan Indonesia. Salah satu yang dapat ditempuh untuk meningkatkan produksi daging yaitu dengan meningkatkan jumlah pemilik sapi potong dengan mutu genetik ternak yang baik. Ya, yang manajemen perkawinan saya potong dapat dilakukan dengan cara perkawinan alam dan kimia atau suntik atau inseminasi buatan yang bisa dikenal dengan nama IB saya potong. Bibit saya potong yang akan digunakan sebagai indukan atau pejantan harus memenuhi persyaratan bibit sapi potong unggul. Perkawinan pada sapi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kawin alam dan juga inseminasi buatan. Kawin alam biasanya menghasilkan keturunan yang kurang baik. Perkawinan IB lebih menjanjikan menghasilkan keturunan yang baik karena perkawinan dengan IB menggunakan sperma dari sapi pejantan unggul. Upaya peningkatan efisiensi reproduksi. Upaya dalam meningkatkan efisiensi reproduksi ternak yaitu dengan cara mengawinkan silang atau IB ternak yang satu dengan yang lainnya yang mempunyai kualitas reproduksi yang baik, sehingga hasil dari persilangan tersebut bisa menjadi ternak dengan tingkat produksi yang baik. Tujuan dari IB dapat memperbaiki mutu genetik ternak, tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ke tempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama, meningkatkan agar kelahiran dengan cepat dan teratur, dan mencegah penularan atau penyebaran penyakit kelamin. Pengaturan perkawinan agar sapi dapat menghasilkan pedet setiap tahun 11-14 bulan, maka harus dilakukan pengaturan reproduksi. Yang pertama, A. Induk menyusui tidak lebih dari 7 bulan. B. Maksimal 3 bulan setelah beranak, induk harus sudah dikawinkan lagi dengan target selama 2 kali siklus estrus sudah bunting. Untuk mencapai target ini, di samping harus selalu dilakukan pengecekan tanda birahi, sapi juga harus diberi pakan dengan kandungan protein dan energi yang cukup tinggi. Hal ini untuk mendukung sapi estrus kembali setelah beranak. Yang C. 1-2 bulan sebelum beranak, induk diberi pakan dengan kandungan protein dan cukup tinggi. Hal ini untuk mengatur kondisi badan sapi menjadi cukup bagus saat beranak dan selama beberapa bulan awal menyusui. Kondisi badan sapi induk
yang cukup bagus ini di samping akan mempengaruhi estrus kembali, juga akan meningkatkan produksi susu sehingga pedet tidak kekurangan zat gizi. Pedoman sederhana untuk memperbesar keberhasilan kebuntingan ketetapan mengawinkan sapi betina. Ya, sebenarnya adalah dari di atas penulis dapat menyampaikan bahwa perkawinan sayur potong dapat dilakukan dengan cara perkawinan alam dan perkawinan suntik atau IB yang bisa dilakukan sayur potong. Bibit sapi potong yang akan digunakan sebagai indukan atau pejantan harus memenuhi persyaratan bibit sapi unggul. Perkawinan pada sapi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kawin alam dan kawin buatan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan reproduksi ternak sayur potong. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.